Selamat. Hampir saja diterkam sama harimau kelaparan, ucap Raya saat sudah keluar dari apartemen Devan. Sedangkan Devan mengumpati dirinya karena hampir saja dirinya kelepasan. Awas saja, saat malam pertama nanti kau akan kuhabisi hingga kau tidak bisa berjalan, umpat Devan lalu memakai pakaiannya. Waktu sudah sore hari, tapi JJ masih tertidur sangat pulas. Bahkan Sander pulang pun ia tidak menyambutnya. "Di mana istriku?" tanya Sander pada Pak Men, saat istrinya tidak menyambutnya. "Nyonya tidak keluar kamar sejak pulang sekolah Tuan, dan sepertinya Nyonya sedang tidak sehat," ucap Pak Men dengan hati-hati. "Sering." Sander menghentikan langkahnya dan menatap tajam Pak Men, membuat Pak Men menelan ludahnya kasar. "Kenapa kau tidak memberitahuku, hah?" bentak Sander. "Maaf, Tuan," Pak Men menunduk. "Jika terjadi sesuatu pada istriku, akan aku penggal kepalamu itu," ancam Sander, dengan raut wajah yang sangat mengerikan. "Glek." Pak Men menelan ludahnya kasar sambil memegangi lehernya. Sander berjalan tergesa menuju markas tempur karena ia sangat khawatir dengan istri cantiknya. Berak. Sander membuka pintu dengan kasar, raut wajah yang mengerikan tadi berubah lembut saat melihat istrinya tertidur pulas dengan berbalut selimut hingga sebatas leher. "Sayang, aku sangat khawatir tapi kau malah tertidur pulas." Sander mengusap pipi istrinya dengan sangat lembut. JJ menggeliat dan matanya masih terpejam. Sander terkekeh melihatnya ketika melihat istri kecilnya terlihat sangat menggemaskan. Lalu ia segera membersihkan diri tanpa berniat membangunkan istrinya. Setelah berpakaian, Sander ikut masuk ke dalam selimut dan memeluk tubuh istrinya. "Tidak panas," Sander menyentuh kening istrinya. JJ mulai membuka matanya yang masih terasa berat. "Kau sudah pulang?" tanya JJ. Sander mengangguk lalu mengecup kening dan bibir JJ sekilas. "Kenapa tidak membangunkanku?" JJ sedikit terkejut saat melihat Sander sudah memakai pakaian santai. "Kau terlihat sangat pulas sayang, apa kau sakit?" tanya Sander terlihat cemas. "Tidak," JJ menggeleng. "Aku hanya merasa sedikit lelah dan mengantuk," jawab JJ. "Tapi Pak Men bilang jika kau tidak keluar kamar sejak pulang kuliah." "Iya, aku tidur sejak siang tadi." "Itu tandanya kau sedang tidak sehat sayang." "Ayo kita pergi ke dokter," Sander sangat cemas. "Tidak perlu, aku memang sedikit pusing tapi sekarang sudah mendingan," ucap JJ. "Benarkah?" "Iya, mungkin karena Dedi tiap malam minta jatah jadi aku sedikit kelelahan," ucap JJ, sambil memijat tengkuknya yang terasa pegal. "Maafkan aku sayang," Sander merasa bersalah. "Kenapa kau tidak mengatakannya jika kau kelelahan?" "Bagaimana aku mengatakannya jika Dedi main seradak-seruduk saja?" batin JJ. "Mana mungkin aku menolak kegiatan enak itu," ucap JJ, sambil tersenyum. Iya, JJ sangat menyukai sentuhan suaminya. "Nakal ya sekarang," Sander mengecup bibir JJ. "Sekarang sudah sore, apa kau tidak lapar?" tanya Sander, karena istrinya pasti melewatkan makan siangnya. "Lapar tapi aku mau makan nasi goreng tapi pakai topping stroberi dan jeruk." "Pasti rasanya sangat enak," ucap JJ dengan berbinar. "Sayang, keinginanmu aneh sekali. Apa kau mengidam?" tanya Sander, sambil mengelus perut rata istrinya. "Entah tapi apakah secepat itu?" "Aku ingin sekali makan nasi goreng itu," rengek JJ. "Bisa jadi, karena aku menumpahkan fla pudingku setiap malam di rahimmu, sebaiknya kita cek." "Tapi aku takut hasilnya mengecewakan," JJ tidak ingin membuat suaminya kecewa. "Tidak apa-apa, nanti kita bisa mencobanya lagi dan lagi," Sander mengerling nakal. "Aku akan menyuruh Raya untuk membelikan sesuatu untukmu." Sander mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan untuk Raya.
Ayo, aku akan memasakkan nasi goreng spesial untukmu. Sander mengulurkan tangannya, tapi JJ malah merentangkan kedua tangannya. Gendong, ucap JJ dengan nada yang sangat manja. Dengan senang hati Sander menggendong istrinya seperti koala, menuju dapur. Tuan, Anda menginginkan sesuatu? Tanya pelayan yang sedang mempersiapkan makan malam. Tidak. Aku hanya ingin memasakkan nasi goreng untuk istriku, ucap Sander datar, tangannya mengambil wajan penggorengan di dalam rak lemari. Tuan, biar saya yang membuatkannya. Pelayan itu merasa tidak enak dan sangat takut. Selama bekerja di sana ia tidak pernah melihat bos memasuki dapur, begitu pula Pak Men yang sudah bekerja puluhan tahun di sana. Kau tidak dengar ucapanku? Maaf tuan, pelayan itu mundur dan membiarkan tuannya menguasai dapur. Sayang semangat, JJ bertepuk tangan saat melihat suaminya sedang mengulek bumbu. Sedangkan Sander melambaikan tangannya sambil tersenyum, melihat istrinya duduk tak jauh dari sana. Pak Men, apa kita tidak salah lihat? Tidak. Ini nyata, ada bule mengulek sambal. Pak Men saja sampai tidak percaya, jika bosnya itu ternyata pandai memasak. Cinta membuat seseorang menjadi konyol, maka dari itu aku tidak ingin jatuh cinta, ungkap Pak Men. Pak Men sedang curhat? Tanya pelayan itu, menatap Pak Men dengan intens. Raya melajukan mobilnya menuju apotek terdekat. Mbak, saya mau beli ini. Raya menunjukkan ponselnya. Yang biasa atau yang bagus, Dek? Tanya apoteker itu. Yang bagus saja, jawab Raya sekenanya. Wah, adeknya nikah muda ya? Tanyanya kepo. Saya belum menikah. Ketus Raya. Berarti, adek ini hamil di luar nikah dong? Tanyanya lagi. Wah, minta ditampol pakai sendal itu mulut. Batin Raya kesal. Hamil? Mbak jangan bicara sembarangan ya. Loh kalau adeknya tidak hamil, kenapa beli tes pack? Tes pack? Apa itu? Tanya Raya sedikit ketus. Alat tes kehamilan, Dek. Hah? Alat tes kehamilan? Pekik Raya. Dedi, benar-benar kurang garam. Kesal Raya dalam hati. Berapa? Tanya Raya. Ia ingin segera cepat pulang lantaran kesal dan juga malu. 50.000, Dek. Apoteker itu menyerahkan kantong plastik berisikan alat tes kehamilan. Nih ambil aja kembaliannya. Menyerahkan uang pecahan Rp50.000 di atas meja etalase dengan kasar, lalu segera memasuki mobilnya. Uang pas juga, dumel apoteker itu. Di perjalanan pulang, Raya tak berhenti mengumpati dedinya. Raya memasuki rumah dengan wajah yang ditekuk. Tuh mukanya kayak kanebo kering, tanya Sander, sambil menuangkan nasi goreng di atas piring. Dedi, keterlaluan. Masa nyuruh aku beli beginian? Raya melemparkan kantong plastik itu di atas meja makan. Emang kamu nyuruh beli Raya apa, Dat? Tanya JJ. Alat tes kehamilan, jawab Sander, tanpa merasa bersalah, sambil meletakkan stroberi di atas nasi goreng. Asal Dedi tahu, gara-gara beli ini disangkanya aku yang hamil. Ucap Raya kesal, tapi Sander dan JJ malah tertawa terbahak mendengar penuturan putrinya. Kasian, sini peluk mami, JJ memeluk putri sambungnya. Ogah lepas lagi marah nih. Mulut Raya komat kamit seperti mbah dukun baca mantra. Kalian enak main jungkat-jungkin tiap malam tapi malah aku yang kena imbasnya, ucap Raya dengan penuh kekesalan. Enak dan nikmat. Tuh perut mami kamu sampai kembung, jawab Sander tanpa dosa. Dedi. Kesal JJ dan Raya. Apa? Jangan sok pada lugu. Apalagi kau Raya, Sander menantap tajam putrinya. Glek. Mampus gewe, apa Dedi tahu kelakuanku bersama Om Devan?
batin Raya, sambil menelan ludahnya kasar. Apa sih, Dat? Raya anak baik kok, ya kan sayang? JJ membela putri sambungnya. Iya Mami, tentu saja putrimu yang sangat cantik ini adalah anak yang sangat polos dan lugu, ucap Raya lalu memeluk JJ. Cih, lihat kalau kau dan Devan melebihi batas. Akan aku tebas kepala kalian satu persatu, ancam Sander lalu mendapat pelototan dari sang istri. Tuh kan benar, kalau Dedi sudah tahu. Batin Raya. Apa sayang? Nih nasi gorengnya udah jadi. Sander tersenyum lembut sambil memberikan sepiring nasi goreng dengan topping buah stroberi dan buah lainnya. Raya menatap horor nasi goreng itu. Dat, aku sudah tidak selera. JJ mendorong piring yang berisi nasi goreng itu. Hah? Tapi aku ingin lihat kamu yang makan nasi goreng itu. JJ menampilkan wajah imutnya. Sayang, kamu jangan bercanda. Wajah Sander terlihat panik saat ia disuruh makan nasi goreng aneh itu. Jadi, Dedi tidak mau. Mata JJ sudah berkaca-kaca. Hih, baiklah. Sudah jangan menangis, Sander melepas apronnya dengan kasar lalu ia duduk berseberangan dengan JJ dengan muka yang sangat masam. Semoga setelah memakan nasi goreng ini, nyawaku tidak melayang. Keluh Sander di dalam hati. Dedi tidak ikhlas ya? Wajahnya terlihat sedih. Tidak sayang tidak, lihat aku tersenyum kan? Sander tersenyum meringis sambil merapatkan giginya kesal. Raya tertawa terbahak saat melihat ekspresi Dedinya. Hahaha, Dat inilah hasil dari perbuatanmu setiap malam. Hahaha, Sander menatap tajam putrinya yang duduk di sebelah JJ. Raya anakku yang paling cantik, boleh dong kamu bantuin Dedi kamu buat habisin nasi goreng itu? Ucap JJ dengan nada memohon. Tawa Raya seketika lenyap saat mendengarkan permintaan ibu sambungnya. Kini gantian Sander yang tertawa terbahak. Rasakan. Mami aku yang baik hati dan cantik kayak bidadari, perut aku kenyang jadi. Jadi kamu menolak keinginan adikmu? Wajah JJ sudah mendung dan itu membuat Sander berubah kesal kepada putrinya. Mam, bukankah Mami belum ketahuan hamil jadi? Jadi kamu berpikir jika aku tidak hamil begitu? Air matanya sudah luruh, entah kenapa hatinya terasa sangat sakit saat mendengarkan ucapan putrinya. Oke. Nih aku makan nih nasi gorengnya. Raya berdiri sedikit membungkukkan badannya dan merebut sendok yang ada dipegang Sander. Hap. Puas lo. Raya memasukkan nasi goreng itu ke dalam mulutnya dengan kasar. Raya. Sander menatap tajam putrinya. Enak nggak? Tanya JJ dengan ekspresi yang sangat lucu. Enak banget malah. Bohong Raya, padahal ia ingin memuntahkan nasi goreng yang rasanya amburadul itu, asam, manis, asin bercampur menjadi satu. Ya udah kalian habiskan, ucap JJ, menatap kedua ayah dan anak itu dengan ekspresi yang sangat menggemaskan. Kenapa sih nyidamnya enggak banget? Minta yang kerenan dikit kek, gerutu Raya, sambil mengaduk nasi goreng itu. Biar Dedi yang kesusahan gitu, lanjutnya. Kalau banyak omong enggak habis tuh nasi goreng. Ayo cepat buka mulutmu, Sander menyupi Raya dengan centong nasi, sedangkan dirinya hanya menyuap seujung sendok saja. Dasar Dedi jahil. Dedi, mulutku bukan mulutku Daniel. Mana muat centong ini? Protes Raya. STTT diam, buka mulutmu dengan lebar, nah gitu. Hap. JJ tertawa terbahak sambil bertepuk tangan Sata melihat ayah dan anak itu. Gadis pintar, Sander mengusap kepala Raya dengan gemas. Awas lo dek, baru sebiji kacang hijau aja udah bikin kakak susah. Dumel Raya dalam hati, karena mulutnya penuh dengan nasi goreng.
Sudah Dat, aku mual, tolak Raya, saat Sander akan menyuapi nasi goreng lagi dengan centong. Apa kau tega lihat mamimu menangis? Tanya Sander. Tentu saja tidak, jawab Raya cepat. Sini giliran Dedi. Raya merebut centong nasi itu dan menyuapkannya ke mulut Sander. Rasakan. Enak kan? Hahaha. Raya tertawa terbahak, begitu pula dengan JJ. Sander dengan susah payah mengunyah nasi goreng itu yang penuh di mulutnya. Kalau bukan karena penerusku, akan aku gantung kau di pohon cabe. Kesal Sander di dalam hati sambil menatap istrinya yang terlihat sangat bahagia. Raya dan Sander menghabiskan nasi goreng yang rasanya amburadul itu hingga ludes. Demi apa coba? Tentu saja demi bibit premium Dedi yang baru tumbuh sebesar biji kacang hijau. Lain kali aku tidak akan pernah mau lagi menuruti keinginanmu, Mam. Raya menyender di kursi setelah meminum 2 gelas air, alhasil perutnya menjadi kembung. Kembung beneran lo ya? Jadi, kau senang melihat adikmu ileran nanti? Tanya JJ. Tentu saja tidak. Masa iya sih kakaknya kece badai begini punya adik ileran? Jawab Raya sambil mengelus perutnya karena kekenyangan. Maka dari itu kau harus standby jika mami kamu menginginkan sesuatu, sela Sander. Cih, enak saja. Masa iya Dedi yang bikin, aku yang susah. Kau kan calon kakak yang baik kan? Sander menatap putrinya sambil menyipitkan matanya. Sok manis. Hih, giliran ada maunya aja sok manis. Huek, Raya menatap malas ayahnya. Ayolah Dat, kau juga ikut andil karena membuat perutku busung, ucap JJ, mengusap kepala suaminya. Hei, sejak kapan orang hamil dikatakan busung? Raya tertawa terbahak. Mami, ketularan virus gesrek kami ya? Hahaha. Heh. Iya sayang, kok kamu jadi ikutan Raya sih? Jadi gesrek, protes Sander, membenarkan ucapan putrinya. Enak aja Raya gesrek. Dedi adalah biangnya, ketus Raya. Biang dan biangnya lagi adalah Oma. Hahaha, ketiganya itu tertawa terbahak. Hingga gelak tawa mereka menggema di seluruh rumah itu, membuat para pelayan ikut tertawa karena ucapan absurd majikan mereka. Setelah drama nasi goreng itu berakhir, JJ memasuki kamarnya bersama Sander. Dat, jika hasilnya negatif bagaimana? JJ menjadi pesimis. Aku yakin hasilnya positif, Yang, ucap Sander sambil mengelus kepala istrinya yang akan memasuki kamar mandi untuk melakukan tes kehamilan. Ya tapi kan, STTT, sudah percaya padaku, jika tidak berhasil maka kita harus bekerja keras hingga membuahkan hasil. Kau tahu kan suamimu ini sangat perkasa, Sander menghibur istrinya. Is, masih aja mesum. Kesal JJ tapi juga tersenyum malu. Udah sana, Sander menyuruh JJ agar memasuki kamar mandi. JJ memasuki kamar mandi sambil membawa alat tes kehamilan di tangannya. Sudah 15 menit menunggu tapi istrinya tidak kunjung keluar. Dedi, teriak JJ dari dalam kamar mandi. Iya sayang, Sander panik lalu membuka pintu kamar mandi dengan kasar. Dedi, ini, JJ menunjukkan tes packnya kepada Sander. Sayang ini. Sander membekap mulutnya saat melihat ada garis 2 di benda pipih itu. Itu apa artinya, Dat? Apakah aku hamil? Tanya JJ. Sander tidak menjawab melainkan mengangkat tubuh istrinya dan memeluknya dengan erat. Dat, lepas dulu, aku belum memakai celanaku, ucap JJ, menyadarkan suaminya. Dengan cepat Sander menaikkan underwear istrinya. Maaf, Sander membasuh sudut matanya yang basah. Dat, kenapa menangis? Apa aku membuatmu kecewa? JJ bertanya dengan wajah yang terlihat sedih karena ia takut mengecewakan suaminya.
Tidak sayang, ini adalah air mata bahagia. Sander mencium puncuk kepala istrinya lalu tangannya mengusap lembut perut istrinya. Di sini ada anak kita, bahkan suara Sander terdengar bergetar, menandakan jika pria itu tengah menahan tangisnya. Jadi, kamu hamil sayang, terima kasih. Aku akan menjaga kalian sebaik mungkin, ucap Sander. Sander tidak menyangka jika akan diberikan kepercayaan secepat ini, di usianya yang sudah memasuki 45 tahun. JJ juga sangat tidak menyangka jika di perutnya ada makhluk kecil yang bersemayam di dalam sana. Keduanya sangat bahagia, bahkan mereka lupa jika masih di dalam kamar mandi. Mulai sekarang, kau tidak boleh melakukan pekerjaan yang terlalu berat, ucap Sander, lalu menggendong JJ menuju tempat tidur dan merebahkannya di sana. Memang aku melakukan apa? Kecuali melayani Dedi di atas ranjang pertempuran ini. JJ berkata sambil menatap sinis suaminya. Hehehe, itu hal yang tidak boleh dilupakan. Dan lihat hasilnya, kau menjadi kembung, Sander terkekeh sambil mengusap perut rata JJ. Hih, Dedi menyebalkan, JJ mencebikan bibirnya kesal. Kau di sini dulu, aku akan memberi pengumuman untuk penghuni rumah ini. Sander mengecup kening JJ sebelum keluar dari kamar. Kabar hamilnya nyonya muda sudah tersebar di seluruh rumah besar itu. Para pelayan ikut bahagia mendengar kabar tersebut, apalagi mereka mendapatkan bonus 2 kali gaji mereka. Sering-sering saja nyonya hamil, jadi kita sering juga dapat bonusnya, hehehe, ucap salah satu pelayan di sana. Hus, kau pikir nyonya itu kucing apa? Kesal salah satu temannya. Oma sangat bahagia karena menantu kesayangannya hamil. Oh, sayang, akhirnya aku tidak sia-sia menua, hehehe, karena sebentar lagi akan hadir cucu kedua kita di rumah ini. Aku sangat bahagia sayang, Oma Airin menangis haru sambil mengusap foto mendiang suaminya. Sedangkan Raya sudah cemberut, bukan karena tidak suka akan kehamilan ibu sambungnya. Ih, Mami yang benar saja, Mami menyidamnya enggak banget. Mana bisa aku membuat pecel lele, iyuh, Raya bergidik ngeri. Karena JJ meminta agar Raya yang mengambil lelenya dari empang langsung dan juga memasaknya. Nih, Sander memberikan segepok uang ratusan ribu untuk putrinya. Nah ini baru cucok, hehehe, Raya menerima uang itu dengan senang hati. Dasar mata duitan. Sebenarnya sifatmu menurun dari mana sih? Kesal Sander. Ih, tentu saja dari Dedi, pakai sok tidak mau ngaku lagi. Ucap Raya mencibir ayahnya. Aku pergi dulu. Bye semua, dan adik kecil sering-sering bikin kakak susah karena Dedi akan sering juga memberiku uang yang banyak, hehehe, ucap Raya, sambil berbisik di depan perut JJ yang masih rata. Dedi mendengarnya Raya. Baguslah kalau Dedi mendengarnya, jadi Dedi harus mempersiapkan uang yang banyak untuk kakak yang cantik ini. Hahaha, Raya tertawa terbahak lalu segera pergi dari kamar Dedinya. Sial. Sepertinya aku sedang dirampok, umpat Sander. Dat. Sang ratu melemparkan tatapan tajam. Tidak sayang, uangku tidak akan habis 7 turunan, ucap Sander lalu memeluk JJ. Jangan pelit kepada anakmu sendiri, ketus JJ. Raya mengambil lele di empang milik warga sekitar, dan juga memasaknya sendiri dibantu oleh beberapa pelayan. Setelah memporak-porandakan dapur hanya untuk seekor ikan lele goreng beserta sambal dan lalapannya, akhirnya masakannya itu sudah dihidangkan di depan ibu sambungnya. Aku tidak yakin dengan rasanya, batin Raya. Wah, harumnya wangi sekali, sepertinya enak banget ini, seru JJ, sambil mengendus-endus ikan lele itu. Sayang, sebentar aku cobain dulu. Sander ingin mencuil daging ikan lele itu, tapi tangannya langsung ditepis JJ. Ini punyaku. Jangan diambil secuil pun, bahkan matanya sudah berkaca-kaca. Tidak sayang, aku hanya mencobanya sedikit saja.
Tidak boleh ya, tidak boleh, kalau Dedi mau bikin saja sendiri. Ketus JJ, lalu mulai memakan lele itu bersama nasi hangat beserta sambal dan lalapannya. Baru sebiji kacang hijau udah bikin kesal sekali, jangan sampai sifat anak keduaku seperti kakaknya, batin Sander. Karena menurutnya sifat JJ berubah dari yang lembut kini berubah menjadi barbar. JJ memakan lele itu sampai habis tak tersisa hingga tulang-tulangnya pun ia kunyah. Sander dan Raya menatap ngeri saat melihat cara makan JJ yang terlihat rakus, karena JJ sampai nambah nasi 2 kali. "Dad, apa itu benar Mami?" bisik Raya yang duduk di samping ayahnya. "Aku tidak yakin," jawab Sander. "Dad, apakah Mami kesurupan?" Lihat cara makannya sangat mengerikan, Raya bergidik ngeri. "Bicara lagi, Dedi potong uang jajanmu." Sander menatap tajam putrinya. "JJ, mengidammu itu harus elit dong, masa iya minta pecel lele? Harusnya kau bisa memanfaatkan keadaan, mintalah mobil, jet pri atau barang-barang branded," ucap Oma Airin, yang duduk di hadapan JJ. Setelah JJ selesai makan makanannya, mereka duduk di ruang tengah. "Mom, jangan menodai otak polos istriku." "Hei, kau jangan pelit ya sama istri sendiri," kesal Oma Airin. "Jika Oma lihat dari cara makanmu sepertinya kau mengandung bayi kembar," ungkap Oma Airin. "Oma kayak cenayang aja," sela Raya. "Tidak percaya? Ayo kita taruhan. Jika memang kembar, kau harus membelikanku baju macan tutul dari kulit asli," ucap Oma Airin sambil menunjuk Sander. Sander berdecak kesal karena ada saja keinginan aneh ibunya itu. "Oma mau main sirkus? Masa iya sih baju macan tutul asli?" Raya tertawa terbahak. "Diamlah, kau tidak tahu jika baju itu tengah ngetren, hai hai hai," Oma Airin tertawa geli. Sander mengusap perut istrinya sambil berucap, "Amit-amit jabang bayi," berulang kali, karena melihat tingkah absurd ibunya. "Pelak. Beraninya kau." Oma Airin memukul kepala putranya. "Mom, kau membuat bayiku takut karena mendengar suaramu," protes Sander sambil mengusap kepalanya. "Ah, benarkah? Maafkan Oma sayang." Oma Airin merasa bersalah lalu mengusap perut JJ. JJ menahan tawanya saat melihat perdebatan ibu dan anak itu.